Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sudah jam 9:30, marilah kita mulai acara pada pagi hari ini. Yang terhormat, Pembina ISR Bapak Oliver Simanjuntak, Eskom MN. Yang kami hormati, Ketua ISR Mahendra Syahrani Berutu. Yang kami hormati pula Ketua Departemen Penelitian dan Pengkajian Nur Prangawayu dan wakilnya, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul kembali di acara pelatihan online di hari kedua ini yang bertemakan penulisan esai. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Materi esai yaitu akan disampaikan oleh Mas Dayat dan akan saya tampilkan CV dari beliau. Maaf karena ada kesalahan teknis, akan saya bacakan saja untuk CV dari Mas Dayat. Mas Dayat ini bernama lengkap Hidayatullah, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, dan untuk pengalaman organisasinya yaitu terakhir beliau menjabat sebagai Wakil Departemen Penelitian dan Pengkajian tahun 2019. Kemudian untuk prestasinya beliau juga pernah menjadi top 6 of Business Case Competition International Integrated Petroleum Festival yang diadakan oleh Institut Teknologi Bandung pada Februari 2020 lalu. Buat teman-teman nih yang pada waktu materi nanti berlangsung, boleh banget dipersilahkan buat bertanya. Silahkan cantumin pertanyaannya di kolom chat dan nanti bakal dijawab sama Mas Dayat di sesi Q&A. Buat Mas Dayat, saya persilahkan untuk menyampaikan materi hari ini. Halo, Assalamualaikum. Mas Dayat. Iya, udah masuk belum ya suaranya? Sudah. Sudah masuk ya? Halo, ya.
Ya, sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini teman-teman di SR ya. Lama ya ketemu. Ini maaf Mas tadi terlambat karena memang laptop Mas ini lagi nggak bisa buka WA, tadi akhirnya agak macet pas di share linknya. Ini coba dulu untuk biasanya Mas share dulu nanti. Ya ini sebelumnya kita lebih tepatnya ini sharing session menurut Mas, karena kalau untuk pengalaman penulisan esai mungkin di sini teman-teman di SR juga udah banyak nih yang ahlinya nulis esai, nulis karya tulis ataupun lomba-lomba lainnya. Seperti ada Mas Pranga, Mas Mahen, ada Mas Alfian dan lain-lain kan. Jadi untuk nanti kita di sini nanti sharing session, silahkan nanti ada kalau ada pertanyaan nanti. Kalaupun Mas bisa jawab nanti Mas jawab, dan untuk nanti kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, jadi nanti ilmunya nanti kita berbagi di sini untuk penulisan esainya ya. Mungkin di sini teman-teman masih yakin mungkin selama SMA ataupun pas kuliah pun sudah banyak yang udah mulai mencoba untuk menulis esai, karena kemarin pas Mas diminta untuk jadi pembicara sama Mas Alfian, sebenarnya Mas agak berat tuh untuk bawakan materi penulisan esai karena pengalaman Mas juga pun masih kurang dalam penulisan esai. Jadi nanti teman-teman silahkan ditambahkan kalaupun ada nanti teman materi, tidak perlu juga dari Mas semua. Nanti ada mungkin ada Mas Alfian, Mas Pranga, Mas Mahen. Ya di sini mohon maaf pembina kita datang Pak Oliver. Pak Oliver, bentar Mas. Oliver. Oh, nggak datang ya produsernya. Ini masing-masing persiapkan untuk materinya, PT-nya. Kemarin itu dimintanya lebih tepatnya bedah karya sama Mas Alfian sama Pranga ya untuk esainya. Benar begitu Mas dari penelitian? Iya. Iya? Ya, betul. Oh ya, nanti di sesi terakhir kita coba untuk bedah karya. Nanti ini karyanya mungkin karya kita dari Mas Muhammad Jul dulu yang pernah dilombakan di Semarang. Sebelum desain masih nih laptop Masnya agak lemot nih emang kalau buat karya. Prang, ini coba Mas bentar ya, Mas ganti laptop dulu. Ini laptopnya error lagi. Oke Mas, tidak apa-apa Mas. Iya ya, mohon maaf ya untuk ininya. Mas ganti laptop dulu bentar.
Ya, untuk teman-teman sekalian, mungkin tadi kalau sekelas Mas Dayat itu ngaku, ini aku belum ekspor, ini masih ada teman-teman lain yang bisa. Itu kalau ibarat kata itu, padi semakin berisi itu dia semakin menunduk. Jadi dia akan menutupi keunggulan dia itu. Sebenarnya prestasinya, wah, luar biasa. Nanti teman-teman kalau ini Mas Dayat sudah lancar, benar-benar diperhatiin deh. Ini pengalamannya udah sampai kemana-mana. Gitu ya. Benar itu sangat merendah tadi orangnya itu. Betul kata Levian, orang itu seperti padi semakin berisi semakin menunduk. Sebenarnya kalau kita tahu itu prestasi dari Mas Dayat dan Mas Jul itu ya luar biasa lah. Nanti kalau teman-teman juga main ke OA UPN itu kan bukan sekali dua kali mereka di pos berprestasi di situ. Memang nanti ilmunya sangat banyak. Kalau bisa di banyak yang digali lah ilmunya itu. Mas Dayat sama Mas Jul itu memang luar biasa. Alpian sama Pranga juga luar biasa kok. Penerus kan? Waduh. Besok penerusnya lah. Amin. Tapi ini bukan cuma untuk aku sama Pranga ya, ini untuk semua yang ada di ISR ini semuanya penerus ini. Semuanya harus bisa lebih baik. Ya, dalam program ini insya Allah bisa lebih intensif, nanti bisa ikut lomba dan jadi juara. Amin. Ya harapan kita memang gitu ya, dari tahun ke tahun bisa menjadi semakin lebih baik dari tahun sebelumnya gitu. Pastinya. Karena besok yang meneruskan KM kita ini juga kan teman-teman yang di sini semua gitu. Ini sambil nunggu Mas Dayat, kalian kalau mau nyiapin pertanyaan, boleh dong nyiapin dari sekarang. Siap-siap pertanyaan yang sulit banget, wajib malahan, harus sulit. Supaya nanti pas Mas Dayat datang, wah ini kok pertanyaannya expert ini. Nah, biar dapat ilmu yang Pokoknya lebih. korek aja lah ya. Korek aja ilmu sebanyak-banyaknya dari yang ahlinya. Udah, halo. Udah masuk belum ya? Udah Mas? Oke, sudah. Udah. Ya sudah Mas. Oh ya, ini peserta dari anak ISR semua ya? Betul. Udah tampil belum ya ininya? PPT-nya? Oh iya. Halo teman-teman, ini udah masuk belum ya PPT-nya?
Belum kelihatan Mas. Belum kelihatan? Mm-mm. Oh iya ini kayaknya. Bentar ya. Sekarang udah? Ya sudah. Oh, oke, ya siap. Alhamdulillah sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ISR. Udah lama ya nggak ke kampus. Mas juga udah lama nggak ke kampus. Jadi ini mungkin acaranya kita semi formal ya. Jadi nanti silakan teman-teman tanya ataupun kalau ada pertanyaan nanti silakan tanya sama Mas. Ya walaupun memang pengalaman Mas di bidang penulisan nggak sebanyak teman-teman Mas yang lain seperti Mas Jul ada atau teman-teman Mas yang di jurusan. Tapi Mas coba untuk membagikan sedikit pengalaman Mas beberapa kali ikut lomba kepenulisan ataupun ikut perlombaan yang lain. Di sini memang fokusnya kemarin dari Mas Alfian sama Mas Pranga pengennya kita bedah karya. Nanti Mas ada sebuah karya esai yang pernah kita tulis, tapi mungkin karyanya itu memang tidak semua mungkin kita tidak bakal paham karena memang ini lebih ke teknikan jurusan Mas. Jadi lebih ke tentang energi. Tapi poinnya bukan di situ. Nanti poinnya adalah bagaimana teman-teman bisa melihat secara struktur dari esai, perbedaannya dan apa sih esai dan paper itu mengapa itu berbeda. Dan nanti bisa teman-teman lihat di esainya kita nanti. Dan besok kan juga ada sesi sharing buat penulisan KTI ataupun paper sama Mas Jul. Nah, nanti di situ teman-teman bisa membandingkan nih perbedaannya dari esai dan paper. Nanti di akhir acara ini silakan teman-teman tarik kesimpulan dari acara kepenulisan kita dari tentang esai. Nanti mungkin moderator aja ya kita tarik 1 atau 2 orang untuk menarik kesimpulan dari acara kita hari ini. Dan ini Mas, ini pas di gedung PKM Center ini dari Mas Mahen yang motoin dulu ya. Ini jurusan Mas dari teknik peminjakan. Langsung saja. Nah, langsung saja ke poinnya. Jadi, mengapa sih kita harus menulis? Banyak dari kita yang terkadang bahkan untuk menulis pun malas. Padahal, budaya kita menulis pun dari kecil. Kita sudah biasa menulis itu benar dari kecil. Walaupun itu hanya sebatas paragraf. Ataupun hanya sebatas beberapa kalimat. Ya, tapi itu juga menulis. Perbedaannya, ketika kita sudah di tingkat atau jenjang yang lebih tinggi, maka tingkat keilmiahan dari tulisan kita pun akan berbeda. Sehingga pembaca-pembacaan pun mungkin akan lebih kita arahkan kepada suatu pembaca yang lebih konsen kepada konsentrasi kita. Jadi tidak semua pembaca bakal memahami apa yang kita tulis. Di sini mengapa kita harus menulis? Karena kita tahu dengan menulis karya kita akan dapat dibaca oleh orang-orang lain. Sehingga contoh saja nih, imam besar kita atau yang agama Islam ataupun yang agama non juga paham bagaimana pendahulu-pendahulu mereka meninggalkan sejarahnya itu dengan menulis. Sehingga kita dapat mengetahui masalah di masa lampau, cerita di masa lampau itu karena dari adanya tulisan-tulisan mereka. Dan Mas pengen sedikit cerita nih, karena kebanyakan dari kita untuk menulis itu yang paling sulit bukan belajar menulisnya sebenarnya. Karena ketika kalian sudah memulai menulis itu sebenarnya ya emang dibilang susah-susah gampang, tapi ketika sudah memulai itu akan mengalir, itu bakalan membuat kalian terbiasa dengan menulis. Cuma yang jadi masalah dari mahasiswa kita ataupun dari kita sendiri termasuk Mas yang dulunya itu memang kita susah untuk memulainya. Sehingga banyak dari kita ya akhirnya berlanjut semester kuliah, berlanjut tahun, hari ke hari pun kita bahkan nggak menulis akhirnya. Bahkan kita nggak aktif ikut lomba ataupun nggak aktif organisasi, dan itu yang terjadi terkadang sama kita sebagai mahasiswa. Dan juga terkadang kita pengen nih nulis, pengen nih ikut lomba, cuman mentor kita nggak ada. Terkadang bagaimana sih Mas caranya nulis itu? Sehingga banyak dari kita juga akhirnya ya udah semester ini yang tadinya target buat ikut lomba 1 lomba esai akhirnya gagal. Semester selanjutnya pun sama, akhirnya gagal lagi. Di sini Mas pengen cerita nih, mengapa Mas akhirnya
coba untuk menulis. Karena jujur, Mas awal-awalnya dulu dari semester baru menulis itu semester berapa ya? Semester 5 kalau nggak salah ya. Semester 5 2018. Nah, itu pertama kali diajak tuh sama Mas Jul untuk nulis. Nah, akhirnya Mas coba untuk nulis karena Mas yang background-nya dulu. Selama SMA pun Mas nggak pernah tuh ikut lomba menulis. Mas pun nggak paham tuh karya tulis ilmiah seperti apa. Cuman karena ada ajakan dari teman, akhirnya Mas coba begitu nulis. Apalagi pas Mas awal-awal kuliah dulu, semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 pun ikut lomba nggak pernah, ikut menulis nggak pernah, karena Mas awalnya dulu terlalu aktif di organisasi. Jadi Mas dulu aktif di 2 organisasi. Pertama adalah IKPM, itu Ikatan Keluarga dari daerah kita, Prabu Muli. Kemudian yang kedua adalah Mas terlalu aktif di UKM Taekwondo dulu. Akhirnya Mas dulu ya fokusnya di situ. Jadi Mas bahkan sampai semester 4 Mas yang Mas ikutin dulu cuman ya ikut pertandingan taekwondo akhirnya. Yang memakan waktu ya kita buat training aja sampai seminggu 2 minggu kan. Akhirnya buat ikut lomba pun nggak kepikiran. Buat ikut organisasi lain pun Mas akhirnya males. Dan Mas pun ikut ISR itu di tahun kedua dari Mas kuliah. Tapi akhirnya ada teman yang ngajak nih buat nulis. Dulu Mas Jul kan. Nah, Mas Jul pertama kali ngajak Mas, "Yat, ayolah kita nulis. Ikut lomba nih." Karena Mas Jul dulu katanya dia mau ikut lomba cuman nggak diajak sama temennya gitu kan. Akhirnya ya udah dia ngajak Mas, kita nulis dulu pertama kali. Kita coba nulis esai tapi nggak di-apply ke lomba karena kemarin telat. Pertama kita coba ikut lomba akhirnya telat dan nggak kita kirim. Dan yang kedua kita coba ikut lomba tuh di Semarang dulu. Semarang yang esai nanti esai yang bakal master sama kalian. Nah itu yang kita ikutin lomba. Dulu yang adanya Inovator Nusantara ada sekitar 10 peserta yang lolosnya finalisnya seperti kampus UGM dan UI pun ikut kemarin. Nah, akhirnya setelah Mas ngerasain nih manfaat dari menulis, di situ Mas mulai tertarik. Karena apa? Ketika Mas ikut lomba di situ, yang notabene Mas jarang ikut lomba seperti itu, akhirnya Mas ketemu nih sama teman-teman dari berbagai kampus. Akhirnya Mas sadar, oh ternyata Mas ini masih jauh. Cara Mas presentasi masih kalah jauh, cara Mas menyampaikan materi masih kalah jauh. Bahkan pemilihan kosakata Mas pun masih kurang dibandingkan mereka yang sudah biasa ikut kepenulisan. Akhirnya semenjak itu Mas coba untuk ikut nulis. Nah, yang jadi poin di sini adalah terkadang mungkin kita nggak bisa nih buat mulai. Kita susah buat mulainya. Coba teman-teman cari teman buat coba ikut nulis. Buat nulis karena tadi ketika sudah melangkahkan kaki di pertama, bakal langkah-langkah selanjutnya itu bakal lebih mudah untuk menulis. Bentar, Mas juga ada, ini nggak bisa di-share tapi sebenarnya sharing masih agak sedikit banyak tadi. Sebenarnya lebih banyak lagi sih cerita pengalaman Mas bagaimana bisa ikut lomba, terus bagaimana Mas akhirnya mulai tertarik dan lebih aktif di SR akhirnya. Karena Mas dulu kalau udah ikut organisasi, ya udah Mas kualitas di situ. Mas ikut UKM Taekwondo, akhirnya Mas aktifnya Taekwondo sama IKPM dulu, akhirnya yang lain ya ketinggalan. Akhirnya yang target-target Mas buat rajin baca, buat rajin nulis pun gagal. Dan ketika Mas ketemu teman yang tepat, yang mengarahkan Mas, akhirnya Mas dapat tuh feelingnya buat nulis. Dan sampai sekarang pun walaupun mungkin kita lebih sama Mas Jul baru berapa kali kita publikasi, baru cuma sekali publikasi kalau Mas Jul ada 2 kali. Nah itu kita terus coba pun, walaupun sekarang kita sudah di semester 9, kita coba untuk tetap nulis. Dan target kita sekarang memang sudah ke publikasi, karena nanti teman-teman bakal tahu nih step-stepnya ketika teman-teman sudah mulai nulis esai, sudah mulai nulis paper, sudah mulai ikut lomba, nanti bakal tahu manfaat dari semua dan teman-teman bakal mulai kepikiran buat publikasi. Dan manfaat publikasi itu lebih besar lagi tentunya dari lomba. Dan inilah tujuan dari beberapa teman-teman mahasiswa yang mungkin bakal melanjutin karirnya untuk ke jenjang lebih tinggi dari menulis tadi. Sehingga untuk teman-teman dimulai saja untuk menulisnya, karena kalau nggak mulai ya kapan lagi. Dan coba cari teman untuk mulai menulis. Dan ini outline Mas sebenarnya
outline esainya. Ini secara umum, karena teman-teman tahu kan, sebenarnya kerangka esai itu ya seperti ini. Nanti pengertian esai itu apa, hasil pun teman-teman sudah tahu. Ciri esai seperti apa, karakteristiknya seperti apa, kemudian sistematikanya, tips dan triknya, bedah karya. Nanti mungkin di sini Mas akan menyampaikan sekilas saja, karena memang sudah teman-teman juga sudah biasa untuk mungkin sudah biasa untuk menulis esai. Tapi nanti Mas di sini akan lebih fokus nanti ke bedah karya kita ya. Nanti kirimkan filenya, ini Mas kirimkan dulu dari laptop satunya. Ya, untuk yang pertama adalah esai. Nih, apa sih esai itu sebenarnya? Ini Mas ambil dari, bisa dilihat dari sumbernya dari mana. Kemudian intinya esai itu adalah sebuah karangan yang kita buat tapi melalui sudut pandang kita pribadi. Jadi di sini adalah ini adalah esai secara umum ya, tapi kalau esai secara ilmiah nanti ada tambahannya lagi seperti harus didukung oleh fakta dan teorinya. Jadi kalau teman-teman fokusnya untuk lomba, karena ini kan nanti kita buat lomba nih, kecuali kalau untuk beasiswa itu beda lagi. Kalau untuk beasiswa nanti kan itu lebih ke esai secara pribadi ya, esai personal tuh. Tapi kalau untuk esai lomba, itu namanya esai ilmiah, itu biasanya ya harus didukung oleh fakta dan teorinya. Jadi contoh, buah apel, teman-teman cerita nih tentang buah apel nih, esai buah apel adalah buah ini, buah ini, buah ini. Terus nanti di dalam esai itu, teman-teman harus cantumin nih, teorinya apa nih tentang apel. Teman-teman masukin nih, faktanya apel itu berwarna merah, ditemukan oleh ini. Akhirnya, nanti esai teman-teman itu bakal lebih kuat lagi daripada teman-teman hanya mencantumkan pendapat pribadi. Esai itu memang pendapat pribadi, cuman harus didukung oleh fakta dan teori dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga itu akan lebih menguatkan lagi esai teman-teman. Walaupun secara ilmiah esai belum terlalu ilmiah seperti karya tulis ilmiah seperti makalah ataupun paper ya. Tapi secara garis besar ya seperti itu esai. Jadi adalah pandangan atau teman-teman yang teman-teman tuliskan dalam, yang teman-teman cantumkan atau teman-teman tuangkan dalam tulisan teman-teman, sehingga dapat menghasilkan sebuah karya yang nantinya bisa teman-teman ikut lombakan ataupun bahkan dipublikasikan kalau itu sudah benar-benar ilmiah. Dan ini ciri-ciri dari esai. Satu, jelas itu bersifat argumentatif. Argumen kita untuk menguatkan, untuk meyakinkan kepada para pembaca bahwa argumen kita ini sudah benar, sudah tepat. Walaupun masih ada beberapa poin yang mungkin masih dirasa kurang tepat. Tapi bagaimana caranya teman-teman menuangkannya dalam tulisan teman-teman itu dapat meyakinkan si pembaca. Kemudian yang kedua, esai itu singkat, jelas. Bisa teman-teman lihat perbedaan dari esai dan KTI, di mana esai ini jauh lebih singkat daripada KTI pada umumnya. Karena dia ada 3 bab nanti ya. Ada bab, nanti di slide selanjutnya ada 3 bab yang babnya pun tidak terpisah-pisah seperti KTI dan seperti KTI pada umumnya. Kemudian berisi kesan saat, artinya apa? Di sini adalah berisi kesan teman-teman terhadap masalah yang sedang terjadi, sehingga teman-teman dapat menciptakan suatu solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian yang keempat adalah proporsi bagian karangan ini tidak dipersoalkan ya dalam esai, karena dalam esai itu seberapa persen dari awal, seberapa persen pendahuluan ataupun isi dan penutup pun itu tidak dipersoalkan. Dan yang kelima, jelas kalau esai itu bahasanya digunakan beragam. Kita bisa menggunakan kata saya, aku ataupun kata apapun yang bisa digunakan. Cuman kalau untuk ilmiah, jelas kita akan menggunakan kata yang lebih formal nantinya, kata yang baku. Ini karakteristik tadi hampir sama, jadi singkat, ringkas, kemudian memiliki gaya pembeda, memiliki ciri khasnya yang personal, kemudian tidak memiliki sistemika yang kaku. Artinya apa? Esai itu lebih fleksibel. Esai itu adalah sebuah pemikiran teman-teman tentang suatu hal, tetapi sifatnya tidak kaku. Kita tidak perlu membuat esai seperti KTI, yang artinya harus terus secara sistematis, penggunaan bahasanya harus jelas. Tapi kalau esai tidak. Nantinya kalau untuk lomba ya nanti tergantung pada organisasi ataupun
orang yang mengadakan lomba tersebut. Kita akan mengikuti dari aturan mereka. Kemudian berisi hal-hal khusus yang akan dibahas nantinya. Udah. Ini untuk sistematikanya. Jadi kalau esai jelas cuma ada 3, awal, isi, penutup, ya semua tadi seperti itu. Cuman kalau di esai kita tidak dibagi lagi dalam subbab. Artinya apa? Ketika awal, ya sudah ini kita awalan yang terdiri dari seperti biasa, ada latar belakang, ada pendahuluan, ada dasar teori dan lain-lain. Tapi itu dijadikan satu bab awal, tidak dijadikan per babnya. Kemudian nanti ada isi. Isinya yang jelas ini adalah solusi dari teman-teman jabarkan di situ. Solusi dari permasalahan suatu permasalahan yang kemudian teman-teman tuangkan dalam bab isi ini. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini adalah penutupnya, ada kesimpulan dan lain-lainnya. Ini di penutup teman-teman jelaskan untuk kesimpulan dari poin-poin yang sudah teman-teman jelaskan di awal tadi di bab isi. Ini ya, untuk tips dan triknya nih. Yang kelima ini Mas lupa tapi ada nanti Mas jelaskan. Yang jelas untuk esai ini, kalau untuk lomba ya, contoh, kita ada suatu lomba esai tentang pertanian nih, tentang pertanian misalnya. Nah, kita pilih topik yang masih menarik. Artinya apa? Topik yang masih hangat untuk dibahas. Ataupun boleh topik lama yang telah dibahas, cuman ada suatu pembaruan. Sehingga para juri ataupun para reviewer dari esai pun tertarik untuk membacanya. Karena terkadang esai kita sudah bagus, tata bahasanya sudah bagus, cuman topik yang kita bahas ini topik yang sudah lama, yang artinya sudah banyak peneliti sebelumnya ataupun orang-orang sebelumnya sudah melakukan atau membahas tentang tema ini, sehingga ya para dewan juri ataupun teman-teman yang membaca pun ya sudah tahu tentang tema topik ini. Kemudian setelah itu coba untuk dipersempit topik bahasan teman-teman. Contoh, maksudnya di sini adalah persempitnya agar pembaca itu lebih terarah. Ini arah esai ini mau kemana? Yang tadi adalah kita topiknya tentang pertanian, Kemudian pembahasan kita adalah tentang pertanian. Cuma nanti teman-teman lebih khusus nih tentang pupuk organika atau tentang tanaman kangkung atau tanaman bayam, yang intinya persempit topik bahasan teman-teman. Mengapa ini harus dipersempit? Agar tadi lebih terarah. Tujuannya jelas nih, esai kita kemana. Jangan nanti kita sudah bercerita nih di awal tentang masalah A. Kemudian diisi, kita tambah lagi nih masalah A, ada lagi tambahan masalah B-nya. Kemudian di paragraf kedua bagian isi, tambah lagi nih masalah C-nya. Sehingga ini bakal menjadi, pembahasan bakal jadi lebar. Sehingga pas penarikan kesimpulan pun menjadi tidak tepat. Dan ini pun akhirnya tidak sinkron dengan judulnya tadi. Karena beberapa teman-teman juga kita terkadang susah nih buat mempersempit topik bahasan. Karena tadi pembahasan kita sekarang terlalu melebar. Kemudian yang selanjutnya adalah coba untuk dibuat nih garis-garis besar dari ide-idemu. Jadi ide teman-teman dibuat tuh garis-garisnya. Nanti setelah dapat bisa ditarik benang merahnya dari garis-garis besar tersebut, sehingga ketika teman-teman membuat kerangka esai itu bakal lebih jelas tuh. Ini bakal kemana? Poin A bakal bahas tentang ini, poin B bakal bahas tentang ini, sehingga kerangka yang sudah teman-teman susun tadi itu arahnya bakal lebih jelas lagi dengan topik yang sudah dipersempit tadi akhirnya. Dan yang keempat adalah persiapkan materi dan bahan. Nah, ini sering terjadi kesalahan dari teman-teman. Karena apa? Terkadang kita nulis esai, cuman kita kurang baca, kita kurang materi. Sehingga kita tidak tahu nih perkembangan masalah ini di saat ini sudah sampai mana. Contoh, kita tadi masalah pertanian nih. Kita coba untuk mengembangkan pupuk organik. Padahal pada tahun ini sudah ada pupuk yang lebih baik lagi dari pupuk organik. Karena kita kurangnya materi dan bacaan dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga materi kita pun sehingga tidak menarik lagi. Dan materi dan bahan ini adalah salah satu cara teman-teman untuk memperkuat fakta tadi di awal. Ketika teman-teman masukkan dasar teori ataupun latar belakang di awal, di bab awal, itu teman-teman coba masukin, teman-teman bakal dapat materi dan bahan itu dari sini, sehingga pengarang-pengarang yang telah melakukan percobaan pun bisa teman-teman kutipannya langsung, jadi bisa teman-teman kutip dimasukkan ke awal, sehingga ke bab awal tadi, bab latar belakang ataupun bab perhubungan tadi ya, sehingga
esai teman-teman itu bakal kelihatan lebih ilmiah. Karena apa? Terdapat beberapa kutipan dari ahli ataupun sumbernya sudah jelas. Ini karya ini pada jurnal ini dengan volume ini, sehingga jelas ini dikutip dari buku ini. Sehingga kita tidak hanya ngomong kosong belaka. Jadi memang sudah dilakukan dengan dasar teori ini. Dan yang keenam adalah ini tentang pendahuluan, isi, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, untuk pendahuluan, isi, dan penutup, coba teman-teman, yang pertama tadi untuk pendahuluan itu sudah Mas sampaikan bahwa coba dimasukkan kutipan dari peneliti-peneliti sebelumnya, ataupun teman-teman sumbernya sudah jelas. Dan juga jangan ngambil dari sumber blog ataupun dari Wikipedia. Itu coba jangan diambil dari buat penulisan esai ilmiah, tapi ambil dari sumber yang lebih jelas lagi. Kalau kita biasanya ngambil langsung dari paper internasional ataupun paper nasional yang biasanya ada di websitenya seperti di One Petro ataupun di website lainnya. Mungkin teman-teman bisa cari sumber-sumber buat cari materi dan bahan tadi. Nah, untuk isi, di isi ini data yang teman-teman sampaikan itu harus jelas tadi. Jangan sampai melebar bahasannya. Jangan kita membahas A, cuman ternyata kita juga membahas masalah B, yang kemudian masalah B ini tidak kita jelaskan lagi, sehingga membuat pembahasan kita melebar dan solusi dari masalah A pun tidak kita sampaikan. Kalau kita hanya membahas masalah ekspresi sama dengan Z, ya sudah kita jabarkan masalah ekspresi sama dengan Z di situ, sehingga nanti kesimpulannya itu bakal lebih jelas. Pembaca pun akan lebih paham dengan tentang hasil dari teman-teman tadi. Ya, itu untuk. Nah, ini Mas itu gambarannya sebenarnya tips and trick. Nah, ini banyak teman-teman bisa cari di internet ataupun dari Google. Itu banyak tips dan trik dari cara penulisan esai. Cuman tadi intinya yang pertama adalah teman-teman coba untuk memulai dulu. Karena kalau teman-teman belum mulai, ya nggak bakal bisa nulis. Mas dulu pertama kali konsul itu sama dosen kita di jurusan, kata beliau, coba kau tulis aja dulu, masalah tata bahasanya jangan dipikirkan dulu. Karena banyak kita kan mungkin karena kurang baca, akhirnya kosakata kita itu masih kurang bagus kan, masih kurang baik tata bahasa kita. Sehingga buat teman-teman yang tadi belum pernah coba untuk menulis, coba tulis suatu masalah. Nah, nanti tulis dengan bahasa yang teman-teman pahami. Gak usah dipikirkan dulu tentang tata bahasanya. Penting tadi jelas, esai itu ada awal, isinya, dan terakhir adalah penutup. Awalnya apa, isinya seperti apa, dan penutupnya seperti apa. Jadi teman-teman tuh bakal mulai terbiasa. Karena di sini kita juga ada ISR. Nanti ketika teman-teman sudah membuat karyanya, nah, coba nanti di-sharingkan ke teman-teman ISR. Coba di-sharing, Mas, ini aku sudah buat karya nih, karya esai. Cuman takut masih tata bahasanya karena belum kecek Mas dan belum terbiasa. Nah, nanti mungkin teman-teman dari ISR ataupun teman-teman senior dari teman-teman bisa bantu. Karena jujur kalau teman-teman nggak mulai buat nulis, yang nggak bakal bisa nulis. Karena yang hal yang paling sulit ya tadi, kita tuh susah untuk mulainya. Sangat susah kita buat mulainya. Mas kalau dulu gak ada diajak sama Jul dan Mas gak mulai tertarik ikut nulis dari dulu, mungkin sampai sekarang Mas ya gak bakal bisa untuk ikut publikasi, gak bakal bisa ikut, juga gak bakal paham tuh tentang KTI. Tapi karena ada momen, dan momen itu yang Mas manfaatkan. Oh, ternyata benefit dari menulis ini banyak. Ini garis besar dari tips dan triknya, nanti masih banyak lagi. Buat teman-teman nanti yang pengen tanya lagi silahkan, dan kalaupun waktunya nanti belum sempat, silahkan chat aja Mas nggak apa di WA ataupun di Line bisa. Tapi ya tolong dicantumkan ini dari ISR Mas, saya ISR 2000 ini. Saya pengen nanya ini Mas ya, itu nggak apa-apa. Kalaupun nanti Mas belum bisa bantu jawab, belum bisa bantu, nanti Mas coba arahkan ke teman-teman Mas yang mungkin lebih paham. Dan untuk selanjutnya nih Mas ada kutipan, mungkin ada yang pernah lihat ini. Teman-teman yang udah biasa baca atau biasa menulis ini mungkin sudah gak asing lagi dengan ini, dengan kutipan ini. Kalau kamu bukan anak raja,
dan engkau bukan anak ulama besar, maka jadilah penulis. Karena tadi Mas sudah sampaikan di awal, dengan menulis, karya kita akan terus diingat oleh orang-orang. Kita akan meninggalkan suatu amal jariah yang mungkin bermanfaat untuk orang-orang di masa depan. Nah, ini untuk mungkin cukup sekian buat yang materi esainya. Tadi di outline ke-6 Mas ada bedah karya. Nanti Mas bakal coba bedah karya esai Mas yang dulu yang Mas coba ikut lombain. Kenapa Mas hanya menggambarkan secara singkat tentang esai? Karena tadi teman-teman di SR Mas yakin juga sudah banyak yang paham tentang esai. Dan nanti kalaupun memang belum, silahkan Mas di chat aja, di kontak, nggak apa-apa. Kalau Mas bisa dibantu jawab, nanti Mas coba buat jawab. Ya, mungkin untuk penulisannya itu, ini langsung ke bedah karyanya atau seperti apa ya, Mbak Jihan ya? Halo ya Mbak Jihan, moderatornya di sini. Halo iya, Mbak Jihan, moderatornya tadi. Maaf, mungkin dari Jihan koneksinya lagi kurang baik. Dari Mas Dayat bisa langsung saja ke bedah karya seperti itu. Oh, langsung aja ya? Iya, bisa langsung saja. Oh ya, siap. Kayak Mas, download dulu. Oh ya, Prang, ini nanti mereka ada tugas buat nulis esai, Prang? Bukan tugas sih Mas, tapi kita arahkan untuk lomba langsung Mas. Oh iya, Karena untuk lombanya ya. Bisa. Ini Pak Oliver dikasih tahu Prang ada acara ini. Iya, udah aku kasih tahu sih. Namun memang Pak Olivernya berhalangan hadir dari kemarin. Oh, kemarin nggak ikut juga deh? Iya, kemarin nggak ikut. Ya nanti kalau semisal waktunya sudah habis langsung diingatkan aja Masnya ya. Mas. Bentar ya, ini lagi buka Word-nya. Ya, ini sudah sampai belum ya? Sudah ya. Sudah Mas.
Nah, ini esai kita dulu sama Mas Jul. Ini judul esainya, pemanfaatan migas non konvensional melalui gas hidrat sebagai bahan bakar masa depan Indonesia. Ini teman-teman, kalaupun nggak paham dengan materi jangan di ini, cuman yang teman-teman pahami adalah bagaimana cara kita menulis esainya. Di sini tentang gas hidrat sebagai bahan bakar masa depan Indonesia. Di sini adalah kita hanya menyampaikan argumen dengan Mas Jul. Jadi dijelaskan di awal kan bahwa esai itu bagaimana kita akan menyampaikan argumen kita. Walaupun fakta sebenarnya kita tidak melakukan penelitian secara langsung. Karena kita tahu bahwa sebenarnya gas hidrat ini belum ada dan ini sangat sulit buat diteliti. Dan biayanya pun nggak murah, sehingga kita tidak menjadikannya sebagai sebuah KTI, karya tulis ilmiah seperti paper ataupun makalah paper. Cuman kita hanya menjadikannya sebuah esai, karena di sini kita dapat menyampaikan gagasan kita. Jadi sama seperti teman-teman, jika teman-teman punya gagasan ataupun tentang ide suatu masalah yang sebenarnya sulit buat diterapkan, tapi teman-teman punya solusi atas itu. Nah, teman-teman bisa menuangkannya dalam bentuk tulisan esai seperti ini. Seperti ini, gas hidrat ini adalah salah satu gas energi yang sebenarnya masih sangat sulit buat dikembangkan. Memang gas hidrat dapat menyelesaikan masalah krisis energi karena kandungannya dan cadangannya itu luar biasa besar di Indonesia. Hampir lebih dari 50% gas hidrat itu ada di Indonesia. Cuman tadi masalahnya teknologi dan penelitian pun terkait gas hidrat itu masih sedikit dilakukan. Dan mengapa kita mengambil esai tadi kesimpulannya bahwa gas hidrat ini sangat sulit di Indonesia dan akhirnya kita tidak dapat mengembangkannya, sehingga kita tidak dapat melakukan penelitian secara langsung dan tidak dapat ke lapangannya secara langsung, tapi kita dapat menuangkannya dalam bentuk argumen kita dalam tulisan esai. Jadi kalau teman-teman punya suatu masalah yang mungkin masih sangat sulit buat diselesaikan, nah itu bisa menuangkannya dalam bentuk tulisan esai. Ini nih lomba kita yang pertama dulu, 2018 nih. Cuman ini gagal karena kemarin telat, akhirnya kita apply nih ke Inovator Nusantara. Nah, nanti esai itu tergantung dari masing-masing dari orang-orang mengadakan lombanya. Contoh, ini kita ada abstraknya dengan ketentuan seperti ini, harus tulisan miring. Ada juga yang langsung pengiriman esai tanpa harus membuat abstraknya. Ini karena kita sebuah lomba, jadi nanti teman-teman lihat tuh dari pamflet lombanya, apakah ini harus buat abstraknya ataupun langsung pengumpulan esainya dan format esainya seperti apa. Itu benar-benar harus diperhatikan. Contoh di sini margin kita yang dipakai adalah 3344 seperti biasa kan. Cuman ada juga yang semuanya hanya pakai 333. Sehingga kalau teman-teman pakai margin yang 4, kemungkinan ya mungkin juga bakal lolos, tapi ya itu sudah menjadi aturan. Ketika pesertanya sudah banyak, ya mungkin karya teman-teman bakal disampingkan. Karena tadi dalam suatu karya penulisan untuk perlombaan itu teman-teman benar-benar perhatikan dari formatnya, jangan sampai menyalahi dari formatnya. Nah, ini untuk pendahuluannya. Nih, tadi yang saya sampaikan di awal, walaupun esai hanyalah berisi tentang argumen teman-teman, coba teman-teman ambil data atau fakta yang aktual, data yang sebenarnya baik dari sumber manapun, yang penting sumbernya itu bisa dipercaya. Contoh, kita mengambil datanya ini. Nih, teman-teman bisa lihat nih. Menurut data BP, jadi kita ambil data BP, jelas tahunnya 2016. Ini sumbernya, konsumsi minyak meningkat. Yang artinya, data yang kita tampilkan di sini jelas. Kita tidak hanya berbicara bahwa Indonesia mengalami krisis energi karena konsumsi energi cukup besar, perharinya sekian barrel. Padahal kita hanya menyampaikan argumen tanpa didukung data dan fakta yang jelas, sehingga esai kita itu akan lebih kuat kalau kita pakai data yang jelas seperti ini. Nih, tadi Mas katakan juga coba untuk mengambil kutipan langsung dari seorang yang dapat dipercaya ataupun seorang peneliti. Nah, kita kemarin mengambil dari ini, Joko Siswanto MBA, dari dosen teknik minyak ITB. Dia mengatakan, ini yang dia katakan, kita kutip, kita masukkan ke dalam pendahuluan latar belakang kita. Jadi, tadi teman-teman usahakan
ambil sumber yang jelas dan itu dimasukkan di pendahuluan teman-teman sehingga esai teman-teman bakal lebih kuat argumennya. Nah, nanti teman-teman silahkan tuh masukkan pendapat teman-teman. Misal di sini kan kita mengatakan salah satu migas non konvensional yang cocok sebagai energi alternatif masa depan Indonesia adalah gas hidrat. Di sini kita tidak dapat menemukan kutipan ini dimanapun. Coba teman-teman cari, karena memang gas hidrat ini masih minim dilakukan penelitian. Tapi kita masukkan argumen kita. Mengapa kita masukkan argumen kita tadi sama Mas Jul? Karena tadi di awal di sini katakan bahwa datanya segini dan ini MBE juga makan minyak bumi itu segini. Sedangkan gas hidrat yang dapat gas hidrat itu cadangan cukup besar ini. Sehingga ini ada keterkaitan di latar belakangnya antara yang ini dari awal sampai sini. Ini kemarin kita sempat berapa kali revisi sama dosen di jurusan. Nah, akhirnya ya kita dapat nih seperti ini. Oh ya nih, tadi di awal Mas lupa mengatakan bahwa kalau teman-teman juga ikut lomba nanti jangan lupa untuk konsultasikan dengan dosen yang bersangkutan kalau bisa. Dosen yang sudah biasa untuk menjadi juri ataupun sudah biasa untuk revisi paper dan esai. Pembimbing kita alhamdulillah Pak Oliver itu sudah biasa. Nanti teman-teman bisa langsung ke Pak Oliver. Nah, di sini di awal kan katakan di esai itu tidak ada tuh pembagiannya bab 1 ini, bab 2 ini. Nah, di sini juga tidak dijelaskan. Tapi ini jelas bahwa pendahuluan di sini adalah awal termasuk tujuan, urgensi masalah, kemudian sampai urgensi masalah. Ini adalah awal dari esai kita. Nah, ini adalah awal dari esai kita. Jelas di sini. Tapi di sini tidak dibagi lagi seperti pada KTI pada umumnya. Nanti dibagi tuh bab 1 pendahuluan, kemudian nanti bab 2 latar belakang, nanti bahkan ada juga KTI yang dibagi lagi tuh latar belakangnya. Berdasarkan ini. Tapi kalau kita tidak di esai itu langsung. Karena memang esai tidak seilmiah dari paper atau makalah. Dan ini untuk isinya. Untuk isi, teman-teman bisa juga mencantumkan dasar teori di awalnya. Tapi karena kita ini esai, beda dengan KTI. Kalau KTI kan kita harus menyampaikan hasil penelitian kita ataupun hasil studi kita terkait tentang topik yang kita bahas. Tapi kalau di sini kita menjelaskan dulu nih tentang gas hidrat. Karena di awal kita tidak menjelaskan di sini tentang gas hidrat. Tapi di sini kita menjelaskan gas hidrat adalah komponennya ini, metanhidrat. Kemudian dia seperti ini. Dan tadi selalu jangan lupa kutipannya harus jelas. Nah, intinya dari isinya ini adalah pengenalannya tentang gas hidrat. Cadangan gas hidrat. Nah, di sini adalah inti dari esai kita. Pemanfaatan gas hidrat. Nah, di sinilah kita menyampaikan argumen kita. Di sini kita mengatakan, jika bisa teman-teman baca sendiri mungkin, jika ditinjau dari segi pemanfaatan gas hidrat, Indonesia memang cukup terlambat dari negara-negara maju. Jepang merupakan satu negara yang sudah memiliki gas hidrat di prefektur Aichi pada tahun 2016 dan Cina pun juga sudah mengembangkan. Nah, sedangkan Indonesia masih banyak waktu dan kesempatan. Nah, di sini sebetulnya Indonesia masih banyak waktu dan kesempatan untuk memanfaatkan serta mengeksploitasi gas hidrat yang ada. Nah, di sinilah kita menyampaikan argumen kita bahwa Indonesia itu masih bisa untuk memanfaatkan gas hidrat. Sama seperti teman-teman tuh, kalau esai teman-teman nanti langsung diisi, bisa masukkan dasar teori seperti apa. Contoh misal tadi tentang pertanian kita ambil ya, tentang pupuk organik. Ini pupuk organik itu adalah ini. Dan nanti baru teman-teman masukkan. Pupuk organik adalah suatu pupuk yang sebenarnya ataupun yang pupuk yang sangat berpotensi untuk dimanfaatkan karena kandungannya seperti ini dan Indonesia adalah negara yang sangat cocok untuk dikembangkan pupuk ini. Sehingga di isinya dari esai kita akan lebih jelas di sini. Walaupun kita di sini tidak mencantumkan lagi dari sumber tadi. Di sini tidak ada nih kutipan. Karena apa? Karena di sini kita sudah mulai fokus di argumen kita. Kita sudah mulai fokus mengembangkan ide-ide kita. Nah,
Kemudian ada lagi nih, kita tambah lagi dari SKK Migas kita ambil. Sebenarnya karena tadi tetangga sidar kita agak sulit, akhirnya kita isinya kita masukin banyak kan dasar teori sebenarnya. Tapi di sini kita tetap mengembangkan, tetap menyampaikan tentang ide kita. Dan ini untuk penutupnya. Nah, di penutup ini jelas bahwa esai tadi Mas katakan ada isi, awal, isi, dan penutup. Ada 3 bab. Yang terakhir adalah tentang kesimpulannya. Nah, inilah tentang kesimpulan dari ide-ide kita. Pertama, teman-teman bisa masukin tuh dasar teori yang pertama. Dan kemudian, nah, yang ini, poin terakhir ini, inilah poin dari argumen kita. Bahwa gas hidrat itu dapat dikembangkan dengan cara melakukan kerjasama mengenai eksploitasi gas hidrat. Nah, disinilah argumen kita masukin dalam esai, sehingga esai kita bukan hanya sekedar ibaratnya menggabungkan beberapa penelitian, tapi esai kita adalah esai yang bersifat argumentatif, walaupun sebenarnya di esai ini belum terlalu banyak pendapat kita yang kita masukin sini. Dan juga esai terkadang boleh memasukkan saran ataupun tidak, tapi di sini kita coba untuk memasukkan sarannya. Pada pertemuan kali ini kita masukin sarannya ada 2. Ini sesuai pendapat kita. Jadi pemerintah tuh harus seperti ini, kemudian pelajar juga harus seperti ini. Dan jangan lupa untuk karya tulis ilmiah yang esai ilmiah itu jangan lupa untuk mencantumkan dari daftar pustakanya. Nah, itu tadi sebenarnya gambaran dari esai. Ada 3 bab, tapi yang jelas teman-teman kalau nanya, Mas, ini kan esai itu seperti ini. Cuman saya masih belum bisa nulisnya, Mas. Tadi intinya kalau kalian mau coba untuk buat esai, ya coba tulis saja dulu, terserah bahasanya seperti apa. Nanti jangan dipikirkan. Penting teman-teman adalah memulai langkah awal, sehingga langkah-langkah selanjutnya lebih mudah. Karena memang ya kita mahasiswa tahu lah bahwa terkadang tugas itu bakal terus menumpuk kalau kita biarin. Karena apa? Karena kita berpikir ya udahlah nanti aja. Akhirnya nunda. Kita ngerjainnya H-1, H- berapa jam. Padahal kalau kita udah mulai ngerjainnya di awal, itu bakal kita kerjain. Itu bakal selesai tugas kita. Sama seperti kita nulis ataupun ikut perlombaan. Kalau kita nggak mulai ya nggak bakal bisa. Ini untuk sekilas tentang esai. Nanti buat teman-teman yang mungkin memang belum jelas di sini, karena mungkin penyampaian Mas yang agak terlalu cepat ya, karena Mas sekarang terlalu cepat menyampaikan suatu materi. Nanti teman-teman bisa langsung chat aja Mas, ataupun bisa tanya sama kadep-kadep kita yang sekarang, itu juga sudah biasa untuk nulis esai. Tapi jangan lupa, kita manfaatkan sekarang, karena apa? ISR itu sudah menjadi UKM yang legal, dan sekarang ISR juga kan pembinanya Pak Oliver. Jadi teman-teman bisa langsung tanya ke beliau, karena Pak Oliver ini sudah biasa menjadi juri, sudah biasa nge-review dari karya-karya. Nah, sehingga nanti karya teman-teman itu ketika diikut lombakan, ya mungkin bakal lebih mudah untuk lolosnya. Kemarin terakhir Mas ikut KT itu di Putra Unpad. Nah, kita akhirnya revisi juga ke Pak Oliver. Kita tanya kemarin itu sama Mbak Sani Nurisnya ini. Itu yang kita ajak kemarin ke Unpad kemarin. Ya, mungkin cuma segitu inti dari esai, teman-teman. Mas punya waktu Mas. kurang lebih 15 menit lagi buat memaparkan materi. Apakah ada yang disampaikan lagi? Oh ya, sebenarnya Mas cuma pengen sharing karena memang teman-teman ISR terkadang berpikir bahwa yang ngikut lomba itu cuma anak-anak penelitian, padahal enggak. Kita ISR kalau bisa ya seluruhnya aktif untuk ikut lomba. Mengapa? Karena ya kita manfaatkan ISR yang sekarang yang UKM-nya sudah legal, kemudian juga dulu kita yang ISR itu yang nggak punya organisasi itu susah buat ngajuin dana. Sekarang mungkin ya kita bisa ngajuin dana.
ke rektorat. Jadi buat teman-teman sekarang itu sudah lebih mudah dengan pembinaan kita yang sekarang, dan juga kita sudah menjadi UKM yang legal. Ini dimanfaatkan momen seperti ini buat pelatihan esai, kemudian nanti paper. Silahkan di-apply untuk lomba-lombanya. Tapi tadi jangan lupa untuk, kalaupun tidak direvisi sama Pak Oliver, coba dikirim ke Mas Pranga atau Mas Alfian atau teman-teman yang lain, ataupun ke Mas juga bisa, ataupun ke Mas Jul juga bisa. Mungkin selama kita bisa bantu ya kita bakal bantu. Terus oh ya, jangan pinter-pinter teman-teman untuk bagi waktu, karena kejadian Mas kemarin ya, Mas dari semester 1 sampai semester 4 itu nggak pernah ikut lomba. Akhirnya ya hilang karena Mas terlalu waktunya di organisasi yang sebelah kan, sehingga kegiatan Mas untuk ikut lomba pun terbengkalai. Karena jujur teman-teman, nanti ketika kalian sudah di semester akhir itu mungkin bakal sadar seperti Mas sekarang nih. Coba dari dulu ikut lombanya, coba dari dulu ikut lesainya, coba dari dulu belajar papernya. Karena ketika Mas kemarin semester 8, 7-8 baru, oh ya udahlah, coba ikut publikasi, cobalah cari-cari publikasi, yang akhirnya ternyata itu agak susah dilakukan. Karena apa? Ketika kita sudah semester akhir ya, kita juga bakal mikirin tentang skripsi dan lain-lain, dan waktu kita juga bakal lebih sedikit lagi. Apalagi mungkin ada tuntutan dari orang tuanya yang pengen anaknya cepet wisuda kan. Nah itu, jadi buat teman-teman dari semester sekarang, coba deh untuk nulis. Nanti kalau misalnya nih, Mas aku nggak punya teman nih, coba tuh ajak kadep kita atau kadep kita, ataupun ya Pak Ketua kita ISR sekarang, coba diajak, ya insya Allah mereka bakal mau kok. Cuman jangan ajak Mas sama Mas Jul lagi, karena kita mungkin udah semester akhir nih. Jadi kalau Mas Julnya masih mau ya silahkan diajak gitu. Tapi tadi teman-teman manfaatkan momentum seperti ini, karena sebenarnya materi yang Mas sampaikan tentang esai itu teman-teman bisa dapat dengan mudah di internet. Teman-teman bisa baca tuh tips dan triknya seperti apa. Cuman yang susah buat kita adalah memulainya dan mencari temannya. Karena ketika teman sudah tahu cara nulis esai, terkadang ya udahlah, ini nggak ada teman, padahal butuh 2 orang. Nah itu. Makanya buat teman-teman yang di esai sekarang, benar-benar dimanfaatkan, karena bakal terasa di semester akhir kalian. Rugi, rasanya benar-benar bakal rugi melihat teman-teman kita yang sudah karyanya sudah publikasi di mana-mana. Karyanya sudah publikasi, dia sudah ikut beberapa perlombaan, dan itu kita bakal ngerasain. Karena di jurusan Mas itu ada namanya Mbak Kansa, yang kemarin dia lolos di IPTC, dia publikasinya di Saudi Arabia, dia publikasinya di SPI di Dahran. Kan itu semua anak di jurusan pun bakal, oh gila nih Kansa, kerjanya udah jelas nih. Ya karena memang karyanya jelas. Karena dia dari semester awal sampai semester akhir pun ya kita bilang orangnya ambisius, padahal ya tidak juga. Cuman dia memang aktif untuk ikut lomba. Jadi cari teman buat teman-teman, cari teman buat ikut lomba, buat nulis esai ataupun lomba apapun itu yang berkaitan dengan jurusan kalian. Itu nggak masalah, walaupun di luar jurusan pun nggak masalah. Mas kalau untuk ikut lomba penulisan ini cuman mungkin terhitung jari yang ikut lombanya. Karena di jurusan kita, karena jujur ya, Mas agak kurang tertarik yang sebenarnya di luar jurusan kita. Mas cerita sedikit, ketika kita kemarin di Unpad, ini mungkin ada Mbak Sandinya ya. Di Unpad kemarin, kita kesusahan tuh. Karena satu, Mas memang nggak paham sama materinya yang dibawakan sama Mas Jul. Dan Mas dari awal memang nggak tertarik dengan materi itu kan. Akhirnya, ketika kita lomba tentang energi listrik, kita dulu ambilnya energi listrik, OTEK. Energi listrik yang kita lombain di teknik elektro dari Unpad. Sedangkan jurusan kita adalah teknik perminyakan dan teknik kimia. Ketika kita ditanya tentang watt, tentang suatu masalah tentang elektrik, ya kita akhirnya nggak bisa jawab. Akhirnya kita selalu jawab, dan ini juga bisa jadi perhatian buat teman-teman. Ketika ikut lomba, dilihat ini lombanya tentang apa, yang ngadainnya siapa, terus tema kalian apa. Kira-kira ketika kalian ditanya tentang materi-materi dasar dari jurusan tersebut, ini masuk nggak? Karena kemarin kita ditanya tentang materi dasar tentang listrik, ya kita nggak bisa jawab. Yang kita bahas teman energinya, hasil energinya, padahal ya kita juga harus tahu tentang dasar-dasarnya itu. Nanti kalau teman-teman jurusan pertanian mau ikut paper di jurusan geologi, teman-teman mungkin tahu nih hasil output dari pertanian kita nyangkut, bisa dikaitkan sama geologi. Tapi materi dasar-dasar geologi tentang mineralogi dan batuan, teman-teman mungkin nggak bakal paham. Ketika teman-teman ditanya sama juri terkait materi itu, ya teman-teman mungkin bakal diem, nggak bakal paham. Jadi buat lomba esai juga
lomba penulisan juga itu teman-teman harus tahu tempatnya di mana, yang adanya siapa. Jadi teman-teman sudah bisa mengantisipasi nih pertanyaan yang bakal keluar tuh ini, pertanyaan yang bakal disodorkan tuh ini dari juri, sehingga teman-teman ya bisa mengantisipasinya ketika itu ditanyakan. Ya mungkin cukup sekian dulu Mbak Jihannya, sedikit tambahan itu dari Mas. Ini nanti ada teman-teman yang pengen bertanya, silakan Mbak Jihan. Iya, halo Mbak moderatornya. Ini masuk ya suara Masnya ya? Masuk Mas suara. Oh iya, silahkan mungkin sesi selanjutnya. Tip dah luar jelas. Aduh, Ada ya, tidak usah. Aku ya. putus ya? Suaranya putus-putus dia. Ini, oh ya emang Jihan ya? Ya, permisi, mohon maaf Mas. Saya akan menggantikan moderator sementara karena terjadi kesalahan teknis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rida Hasrian. Nah, di sini Mas ada yang bertanya nih, dari Mbak Monica. Mas, gimana memunculkan ide yang menarik dan ada nggak tips buat judul yang kira-kira dari judulnya aja pembaca udah tertarik Mas? Oh ya, ini langsung Mas jawab aja ya. Monggo Mas. Oh iya, jadi dari Mbak Monica Pratiwi, Mas gimana sih memunculkan ide yang menarik dan ada nggak tips buat judul yang kira-kira dari judulnya aja pembacanya udah tertarik. Jadi ini yang kedua lah banyak tips buat judul. Yang pertama, memunculkan ide yang menarik. Sebenarnya tadi kita harus banyak referensi. Memang buat menulis, tadi Mas katakan kita hanya harus memulai untuk menulis saja. Jadi kita mulai aja tuh buat nulisnya. Tapi buat mencari ide yang menarik, kita butuh lagi tambahan energi buat mencari referensi. Kita harus banyak-banyak membaca, entah itu dari literatur apapun. Yang penting teman-teman usahakan untuk membaca. Contoh nanti Mbak Monica tertarik dengan tema perikanan tuh. Nah, coba Mbak Monica cari paper ataupun pembahasan terkait dengan perikanan. Di situ pasti Mbak Monik bakal ketemu tuh ide-ide yang terbaru dan itu masih bisa dikembangkan. Dan memang buat ide ini di awal kita harus harus banyak baca. Memang harus banyak baca. Tapi kalau buat memulai menulis, teman-teman bisa buat mulai nulisnya tuh ya dari sembarang apapun. Jadi dari masalah yang teman-teman lihat di jalan pun bisa teman-teman tulis. Itu buat mulai nulisnya. Dan dari situ teman-teman coba mulai kembangkan. Tapi tadi buat mencari ide yang menarik ya memang harus mulai membaca. Teman-teman harus mulai banyak membaca,
membaca apapun yang terkait dengan tema yang teman-teman bakal teman-teman ambil. Dan yang kedua, ini tips buat judul. Kalau judul, ya ini tergantung dari yang ngadain lomba. Terkadang judul kita ini biasa-biasa aja, tapi karena di tempat yang nggak terlalu memperhatikan tentang judul, akhirnya esai kita lolos. Tetapi ada juga yang judul kita sebenarnya sudah bagus nih, cuman karena dianggap terlalu lebay atau dianggap terlalu nggak formal, akhirnya yang nggak lolos. Seperti kita ambil contoh PKN tahun-tahun sebelumnya itu mereka mengadakan judul yang menarik, contoh tas baper lah, atau baju keren, ataupun tas jingkrak-jingkrak. Nah, itu banyak judul-judul seperti itu. Cuman akhirnya di tahun ini diganti, mereka nggak perlu judul-judul yang seperti itu, mereka hanya butuh judul yang biasa tapi isinya yang menarik. Jadi memang untuk terkait judul ya terkadang kita harus lihat dulu yang mengadakan acara ini seperti apa. Apakah memang harus ya formatnya harus seperti biasa, ataupun memang lebih ke acara yang mungkin boleh memakai judul seperti itu. Tapi boleh memakai judul-judul seperti yang tidak formal seperti itu, tapi ya kita kembali lagi lihat yang mengadakan acara ini siapa. Ya mungkin seperti itu. Wah, terima kasih Mas atas jawabannya ya. Masih ada yang bertanya nih Mas. Dari Sandi. Mas Sandi. Mas mau tanya, ketika mulai dulu aja buat menulis pasti ada fase naik turunnya mood untuk menulis. Menurut Mas Dayat, bagaimana cara menjaga konsistensi untuk tetap menulis? Terima kasih. Ya, emang benar pertanyaan di Sandi. Yang agak berat itu ya sebenarnya konsisten atau istiqomah bagi menurut kita ya. Karena memang ketika kita sudah mulai terkadang susah buat konsisten, buat terus menulis. Karena apa? Terkadang mood kita naik turun ataupun masalah lainnya. Cuman tadi yang ingin Mas sampaikan di sini untuk Sandi, coba ketika mood kalian turun, coba untuk istirahat sejenak. Istirahat, ataupun kalau kita ya boleh ya liburan kah atau apapun yang bisa membuat mood kita kembali naik. Tapi tadi tetap kita ingat dengan tulisan kita. Coba kalau Mas dulu, Mas tulis tuh. Mas tulis di catatan, udah mood Mas ini lagi buruk nih, ya udah Mas tulis tugas, jangan lupa tulis esai ya. Ya udah Mas tulis gitu. Mas catat tuh di dinding. Akhirnya ketika Mas lagi bad mood seperti itu, ya udah Mas tidur. Kalau nggak main game, biasanya Mas tidur main game. Ya udah sholat, habis sholat biasanya kalau Mas lama sih hilangnya. Akhirnya Mas biasanya emang agak lama ngirimnya. Akhirnya kita sama Jul tuh ngirim karya itu biasanya H-1, H-2, bahkan H- berapa jam baru kita kirim. Ketika mood seperti itu, tapi tetap kalian ingat tugas kalian. Jadi jangan sampai walaupun akhir ya tugas kalian lalai gara-gara itu. Tetap harus kalian ingat bahwa ya udah ini moodku sekarang lagi buruk, coba untuk dihilangkan dulu atau dikontrol dulu, dan ketika itu sudah kembali lihat lagi tuh catatannya. Mungkin teman-teman bakal bisa untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Karena memang terkadang yang bad mood ini yang buat kita jadi malas. Dan kebanyakan teman-teman yang sudah mulai nulis pun bahkan sekarang nggak nulis lagi gara-gara itu. Karena suatu masalah yang menimpanya, entah itu masalah kuliah, masalah keluarga, akhirnya sampai sekarang dia nggak bisa nulis lagi. Bukan nggak bisa, tapi dia nggak mau nulis lagi. Karena momentum di awal dia yang sudah biasa untuk nulis sudah hilang. Yang sulit itu ya kalian harus menjaga momentum itu, walaupun nanti bakal ada naik turunnya. Coba untuk tetap diingat, oh ya Allah, ini diingat lagi tuh motivasi kalian nulis apa, terus tujuan kalian nulis itu apa. Ya mungkin tuh bakal bisa untuk ingetin kalian lagi. Dah, itu mungkin buat Mas Andi. Halo Rido, mic-nya belum dinyalain, maaf. Mohon maaf Mas. Oh iya.
Nah, di sini ada yang bertanya dari Mas Alfian. Mas mau tanya, akhir-akhir ini kan banyak isu menarik untuk dibahas. Menurut Mas, isu yang paling greget untuk lomba esai apa ya? Karena ini pasti banyak juga yang nulis masalah terkait, serta tips dari Mas seperti apa? Terima kasih Mas, monggo dijawab. Wais, ini nih dari Mas Alfian, Pak Wakadip kita. Ya untuk Mas, pakai belangkon lagi, keren ya belangkonnya. Ya untuk Mas Alfian, akhir ini kan banyak isu-isu menarik untuk dibahas. Menurut Mas, isu yang paling greget untuk lomba esai sih apa? Ya memang sekarang lagi banyak isu yang buat dibahas nih. Ya entah itu isu ekonomi, isu politik, isu sosial, ataupun bahkan isu energi. Cuman coba untuk cari isu yang menurut kalian cocok dengan kita. Isu yang bakal ngembangin diri kalian. Karena percuma kalian ikut suatu isu yang mungkin menarik buat kalian, tetapi ternyata di akhir ini benefitnya tuh bakal lebih kurang daripada kalian ikut isu yang ini walaupun tidak terlalu menarik. Karena itu ya kita lihat nanti dampak atau efek di akhirnya nanti. Buat Mas Alfian coba kalaupun nanti ketemu isu yang menurut Mas menarik, ya itu tuh coba diambil isu itu, kemudian coba tuh dituliskan. Cuman kalau memang ini isu yang menarik, cuman bagi Mas Alfian ini menarik nih, tapi efeknya buat saya apa? Buat saya ke depannya siapa kalau saya bahas ini? Apakah ini cocok dengan yang saya bahas? Apakah ini cocok dengan apa yang bakal saya dapat? Karena seperti Mas tadi, Mas pernah ikut lomba diajak sama judul juga dulu pertanian, itu kita di UIN kalau nggak salah, di UIN Bandung itu bahas tentang pertanian kalau nggak salah. Nah, kita lolos jadi semifinalis, disuruh langsung ke jadi finalis buat bayar buat langsung presentasi. Cuman Mas Jul mau, tapi Mas tanya, ya udah Jul, kayaknya kalau tentang pertanian mundur karena Mas emang lebih tertarik ke jurusan Mas. Apalagi Mas bahas pertanian yang Mas nggak paham sama sekali. Memang itu isu yang menarik buat dibahas waktu itu. Karena si Jul tuh memang lagi ngadain percobaan dan itu berhasil. Dan itu bakal bisa membantu petani. Dan menurut Mas itu bagus isunya. Cuman bagi Mas, itu kurang menarik buat Mas. Karena Mas nggak terjun ke dunia yang seperti itu. Karena Mas memang coba untuk lebih memahami ilmu-ilmu yang terkait dengan jurusan Mas. Akhirnya, ya udah Mas coba untuk ikut lomba yang memang ada kaitannya dengan jurusan Mas. Sama seperti Mas dulu berapa kali sama si Jul ikut yang tentang energi listrik, OTEK. Mas kira itu ya udah tuh bakal bakal berkesinambungan sama jurusan Mas. Tetapi di akhirnya Mas tahu ternyata nggak terlalu ini. Akhirnya ya udah Mas memang memutuskan buat cari ide-ide yang terkait dengan ilmu yang terkait dengan jurusan Mas. Dan untuk Mas Alfian, kalau memang ketemu, dan untuk tipsnya tadi, kalau ketemu ide yang menarik, coba mulai cari peneliti orang-orang sebelumnya yang bahas tentang itu. Contoh tentang Mas ambil tentang buah melon misalnya. Buah melon sekarang udah dikembangkan jadi misal ada yang bentuk kotak, bentuk segitiga. Nah, itu mungkin menarik kan? Mungkin itu menarik. Cuman nanti kalau memang Alfian tertarik di dunia itu, ya coba Alfian baca tentang itu semua, nanti coba dituangkan dalam bentuk tulisan. Walaupun nanti penulisannya itu belum terstruktur, penting tulis dulu. Ketika sudah ditulis, nanti di akhir coba nanti baru dirangkai. Dan itu bakal dapat hasil sebuah karya mungkin esai ataupun bahkan bisa dituangkan dalam bentuk KTI. Ya mungkin seperti itu Mas Alfian. Ya nanti untuk Mas Alfian atau Mas Pranga, ya, silahkan di chat aja. Mungkin mau juga Mas agak slow rest kalau di chat, karena Mas jarang buka HP. Main game dulu. Udah, ayo lanjut Mbak Mas Rido. Makasih Mas atas jawabannya. Nah, ada lagi nih Mas dari Mbak Nisa. Menurut penyaji, bagaimana cara menyusun esai yang dikaitkan dari tema utama ke subtema yang ada? Terima kasih. Ya, ini bagaimana menyusun esai yang dikaitkan dari tema utamanya kita ke subtema. Ke subtema yang ada. Ya. Jadi intinya di sini adalah bagaimana kalian untuk mempersempit
Jadi tema utama kalian coba dipersempit lagi menjadi subtema. Dan cara untuk menyusunnya, coba kalian ambil poin-poin penting, diambil poin-poin pentingnya dari tema kalian, dan setiap dari poin penting itu nanti coba dijabarkan dan ambil yang bakal dijadikan subtema, sehingga pokok bahasan kalian tentang subtema itu bakal lebih jelas. Kita bakal bahas tentang ini, di subtema ini bakal tentang ini, atau bakal bahas tentang ini. Contoh lah kita buat KTI nih, tapi kita bagi per bab. KTI-nya kita bagi per bab, dan untuk bagian isi kita bagi per babnya. Dan di isinya nanti kita ada 3 bab. Tapi 3 bab ini tetap menjelaskan tema utama, tidak seperti tadi yang Mas jelaskan tema A, tapi menjelaskan juga bagian B. Tapi kita dari 3 bab ini, bab 1, bab 2, bab 3, tetap menjelaskan dari tema utama. Dengan cara tadi kalian tarik dari poin-poin pentingnya seperti apa, dan kalaupun ada poin yang termasuk dalam tema tetapi tidak terlalu menarik dan tidak terlalu bisa dikembangkan untuk dibahas, itu juga nggak usah dimasukin. Cukup ambil poin-poin, terutama poin pentingnya aja, nanti dibuat menjadi subtemanya, sehingga karya kalian bakal lebih terarah. Ya, tadi masuk tips dan triknya, ya intinya persempit. Coba persempit dari pembahasan kalian. Ya mungkin segitu buat Mbak Nisa. Ya, terima kasih banyak Mas atas jawabannya. Nah, ada lagi nih dari Mas Pranga. Mencari lomba terlebih dahulu, Mas, atau cari topik terlebih dahulu? Oh iya, ini juga nih Monggo. dari Mas Pranga. Sekarang udah gondrong deh Mas Pranga. Si Al nggak mau botak Al. Oke, untuk Mas Pranga, emang ini Mas Nur nih, Mas Nur. Untuk mencari lomba terlebih dahulu ataukah kita mencari topik? Jadi di sini kita ada beberapa kondisi nih kalau buat lomba. Ketika kita sudah punya topik tapi tidak masuk dengan tema dari yang dilombakan, ya kita nggak usah apply. Ngapain kita apply suatu tema kita yang mungkin nggak berhubungan. Tapi kalau kita memang masih mau nekat, dicoba saja. Tapi biasanya sih bakal agak susah buat dapat peluang buat menangnya karena nggak sesuai tema kan. Cuman di sini pertanyaan adalah mencari lomba terlebih dahulu atau mencari topik. Nah, tergantung. Karena kita sekarang informasi sudah mulai banyak menyebar, sudah mulai bisa kita dapat yang mudah. Sebenarnya kita bakal dapat informasi lomba terlebih dahulu daripada kita mencari topik. Karena kita kalau mencari topik, ya kita jelas harus cari dia dulu. Kita harus banyak baca dulu, topiknya bakal tentang apa, pembahasannya tentang apa. Dan kalau mencari lomba, kita nggak perlu mencari. Biasanya kita sudah dapat infonya dari mungkin dari Instagram atau dari website, kita bisa bakal mudah dapat. Tapi ketika sudah dapat topiknya, apply ke tempat yang tepat. Jangan apply ke tempat yang ibaratnya kurang sesuai. Mas dulu pernah ikut lomba di UNY, ikut lomba poster. Itu ada beberapa tema tentang ekonomi, sosial, pendidikan, dan terakhir adalah kebudayaan, dan yang kelima adalah tentang energi terbarukan. Memang tema kita masuk situ ke energi terbarukan. Cuman karena yang ngadainnya adalah dari jurusan seni bahasa EPS, seni bahasa UNY, dan jurinya pun itu dari dosen sana, dosen bahasa. Ketika kita jelaskan tentang materi ini, mereka nggak paham. Walaupun di temanya itu ada tentang energi terbarukan. Dan penilaian posternya kemarin kita menang. Untuk penilaian posternya mungkin menang, cuman ya ketika di karya, karena jurinya nggak paham, akhirnya ya tadi jurinya bakal ngasih nilai yang mungkin bakal lebih sedikit daripada mereka yang jurinya sudah paham. Namun ya terkadang juga ternyata masalah juri itu terkadang memang tergantung orangnya sih. Terkadang juri yang nggak paham pun ngasih nilai yang nggak sesuai sama harapan kita, bahkan lebih besar dari harapan kita. Cuman tadi intinya buat ini, ketika kita sudah dapat topiknya, coba untuk cari tempat yang tepat. Karena terkadang kita sudah dapat topik yang bagus, cuman ini temanya nggak sesuai. Ataupun topik kita sudah bagus, cuman kita lihat background jurinya seperti ini. Pengalaman kita yang berapa kali itu kita terutama di lomba paper kita yang di jurusan itu kita mikirnya nih bakal menang nih karena juri kita sesuai dan tema kita juga sesuai. Cuman terkadang ya kita nggak tahu kalau ikut lomba. Jadi untuk teman-teman
kalau sudah dapat topik tetap prioritaskan utama adalah tempat. Dan untuk masalah menang atau kalahnya yaitu di urusan belakang. Karena menang kalah itu ya itu ibaratnya ya tinggal ya udahlah kita serahin sama yang di atas kan. Mas dulu yang ikut di Semarang itu lomba inovator Nusantara itu pertama kali ikut lomba dan pertama kali presentasi sendiri. Karena kemarin si Jul itu nggak ikut Semarang, Mas. Yang kita lomba esai itu. Dan ya Mas pertama kali ikut lomba harus ke Semarang dan pertama kali presentasi ikut lomba dan Mas nggak punya pengalaman apa waktu itu. Dan ketika Mas presentasi ya Mas presentasi seperti biasa, presentasi seperti Mas di kelas, menjelaskan materi. Dan musuh Mas kemarin itu ya lumayan kan anak-anak UGM, anak-anak UI kan. Kalau dilihat ya peluang kita buat menang ya udahlah nggak apa-apa. Dan kata si Julpo ya udah lihat penting pulang aja dulu lah. Penting kita udah coba yang sekali ini lolos. Dan ternyata dapet juara 3. Kita sumpah itu nggak di luar harapan. Mas yang presentasinya Mas anggap masih belepotan, ngomongnya juga masih kacau. Dan ternyata ya menang. Walaupun kita dapetnya juara 3. Dan orang yang kita anggap UGM kemarin harusnya dapat juara, mereka malah peringkat 8, malah jauh kan dari harapan. Dan itu terkadang memang kalau untuk lomba, jadi teman-teman jangan patah semangat kalaupun nanti menang atau kalah. Karena masalah menang atau kalah itu terkadang nggak sesuai, entah itu dari faktor juri ataupun faktor lainnya. Beberapa kali ya seperti itu kejadiannya. Mas yang nggak pernah ikut prestasi pun, oh ternyata kok bisa dapat juara 3. Ini penilaiannya dari mana? Mas rasa presentasinya masih kacau. Materinya pun yang tadi emang mungkin bagi juri baru, materi baru, dan Mas rasa itu datanya pun kurang lengkap untuk dibahas, masih kurang lengkap, hanya beberapa opini dari peneliti sebelumnya dan beberapa data dari sumber yang jelas, tapi ya menurut Mas masih kurang. Tapi ya balik tadi untuk Pranga, kalau sudah dapat info lombanya, kalaupun sudah ada karyanya, ke tempat yang tepat. Tapi kalau Mas lebih ke mencari topik dulu, karena apa? Ketika kita sudah dapat topiknya, kita bakal dapat tempat yang tepat. Karena apa? Ketika topik kita sudah jelas, oh ini topikku tentang energi. Aku bakal cari info lomba terkait energi. Dan kita bisa tahu tuh website ataupun info-info di IG yang bahasanya tentang energi, lomba-lombanya tentang energi, sehingga karya kita ya bakal ke sana. Bukan informasi lomba secara umum. Tapi kalau Mas secara pribadi memang lebih mencari topik dulu, mencari ide dulu, baru. Tapi kalaupun memang kalian belum dapat ide dan itu kelamaan, silakan tulis aja apapun itu dan ikut lombanya aja apa dulu, nggak apa. Misal ada lomba esai tentang kebudayaan, kalian nggak tahu tuh masalah kebudayaan, cuman kalian pengen ikut lomba, ya udah tulis aja kalian, pendapat kalian terserah, nggak masalah. Penting kirim, walaupun nggak lolos, ya nggak apa-apa. Penting kalian belajar dulu. Intinya di sini kalian belajar dulu, cari teman dulu buat ikut lomba. Nah setelah itu mungkin kalian bakal ngerasain ternyata ternyata kalah itu nggak enak. Dan ikut lomba, lolos finalis pun itu udah alhamdulillah. Karena apa? Ketika kita jadi lolos finalis, kita bakal ketemu banyak orang. Teman-teman bakal sharing ilmu, teman-teman bakal ketemu orang-orang dari yang mungkin background-nya, latar belakangnya beda-beda. Entah itu ide mereka jurusan pertanian, entah itu mereka jurusan teknik ataupun jurusan sosial. Kita bakal berbagi informasi dan itu benar-benar bisa jadi link teman-teman buat mengembangkan ya potensi teman-teman. Makanya mungkin teman-teman yang sudah ikut lomba seperti Mas Maher atau Mas Prang atau Mas Alfian ataupun teman-teman yang lain di sini yang sudah biasa ikut lomba, mereka bakal tahu nih ternyata manfaat dari ikut lomba itu banyak, bukan cuma menang kalah, bukan cuma dapat uang atau enggak, bukan cuma proposal kita diterima sama pihak kampus, bukan, tapi banyak benefit-benefit lain yang tidak kita dapatkan di kehidupan kampus. Itu manfaatnya. Ya, jadi mungkin ya itu tambahan sharing buat kalian. Mungkin dari Mas mungkin cukup sekian dulu. Kalaupun nanti buat teman-teman nanti ada yang tanyakan, silakan dari teman-teman ISR. Cuma nanti dijelaskan dulu, Mas, saya dari ISR ya. Nanti kalaupun nanti Mas bisa jawab, Mas bakal bantu jawab. Dan kalaupun nanti kalian minta di-review karyanya, esainya, mungkin bakal Mas coba bantu. Cuman kalaupun nanti Mas nggak bisa, kita bakal arahkan mungkin ke ISR, mungkin nanti ada Pak Oliver ataupun ke dosen-dosen yang lain. Mungkin cukup sekian dari Mas. Terima kasih. Mungkin kembalikan ke moderatornya, Mas Rido ya. Iya Mas. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Mas. Kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, monggo silahkan. 35.
Ya mungkin kalau nggak ada lagi Rido nanti bisa ditanya lagi ke masnya nggak apa dari personal chat Iya, ataupun Mas. apa. Iya. Baik Mas. Nah, terima kasih atas jawaban dari Mas dan materi yang telah disampaikan sangat membantu mengenai materi yang sebelumnya. Nah, di sini mulai dari bagaimana cara menyusun, bagaimana cara bagian-bagian dan membedah dari sebuah materi itu sangat bermanfaat nanti. Semoga teman-teman dapat menggunakannya untuk kedepannya nanti. Nah, di sini saya juga akan mengumumkan pengumuman mengenai yang pertama, peserta yang ada di forum akan dimasukkan ke dalam grup. Nah, di grup akan ada kakak asuh masing-masing. Nah, di situ nanti akan dibimbing mengenai bagaimana untuk selanjutnya dalam pembuatan materi. Nah, yang kedua, kepada teman-teman diharapkan untuk mengikuti lomba, dan untuk teman-teman yang mengikuti lomba akan mendapatkan benefit dari mendapatkan biaya subsidi sebagian dengan maksimal 50.000. Selanjutnya kami ingatkan besok masih ada materi pelatihan yang akan dibahas mengenai kepenulisan LKTI, dan yang terakhir file-file yang telah diberikan akan file-file yang telah dibagikan akan dibentuk dalam bentuk Google Drive. Terima kasih kepada teman-teman telah hadir dalam acara seminar hari ini. Terima kasih untuk telah datang. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Saya ucapkan wassalam. Oh ya, nih karena udah selesai, Mas ngucapin banyak terima kasih buat kalian. Semangat terus untuk ISR dan terus buat penelitiannya. Semoga nanti ISR makin banyak ikut lomba, makin banyak berprestasi. Mohon maaf mungkin Mas beberapa mungkin masih ada kesalahan dalam penyampaian materi, Mas mohon dimaafkan. Dan untuk teman-teman tadi, kalaupun nanti ada materi yang belum jelas, silahkan ditanyakan kembali kepada Mas ataupun ke PHISR kita sekarang. Ada Mas Pranga, ada Mas Alfian dan lain-lain, ada juga Mbak Sani. Dan perlu diingat buat teman-teman, tolong untuk mulai menulisnya nanti masalah biaya, proposal dan lain mungkin bisa dikonsultasikan dengan ISR. Kalaupun nanti bisa dibantu, mungkin bakal dibantu. Terima kasih atas waktunya. Sukses selalu. Mas Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, bentar. Bisa jangan live dulu. Semoga diharapkan untuk teman-teman untuk mengaktifkan kamera karena kita akan melakukan foto bersama. Oh, ada fotonya ini. Mantap juga ya. Dokumentasi, Ada, Mas. Ada fotonya. Mana yang keren ya? Alfian. Monggo teman-teman dinyalakan kameranya. Sudah nih, Dok. Oke. Monggo yang masih belum. Kameramen hitung dong, 1, 2, 3. Ya, itu dong. Dokumen. Ya, yuk. Baik. Main aja, Astrid. Monggo yang kamera. Saya hitung ya. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih kepada teman-teman. Oh, masih mau lagi. Ayo yang belum nyalain kamera, monggo. Bisa gaya bebas juga. Mana ya bebas? 1, 2, 3. Udah. Ya, baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa isi form Eva. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Mas Dayat. Pranga, Yoi. tadi yang fotoin siapa? Aku mau minta dong buat di-share di Oh IG ya, ya. aman-aman. Oke, Oke, nanti makasih. di-share ya. Oke, makasih. Sami-sami. Sami-sami. Dan